لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي ونفسي وروحي وجسدي بحياتي وقدماتي برؤيتي وجميع حبيبي وعلى آله وصحبه قرة عيني يا الله يا سبحاني جئتنا بالنوراني بالرحيم بالرحمن سبحان القادر الجاهداني أنت السالم ربي وأحيي ونسامي أغثني وأهدني صراط في أسراري بقربك وقرب النبي وأهل بيته وجدي اللهم زدني علمي وفهمي واغفر لي وارحمني وتقبلني وارفعني وارزقني واهدني واهدني وارحمني ووالدني بأماني ونياتي وروحي برحمتك يا ربي يا خير رجائي ومسعودي. بعلومه وأسراره وإحداثه في الدارين. Amin. Yang mana kemarin? Terakhir apa? Hah? Wala rukhsata liwalatil umur fi tarki dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rukhsata liwalatil umur fi tarki dzalika wa ma yajri majrahu. Wa ma walla hamullahu amra ibadihi illa liyuqimu fihi sya'aira dini wala tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada izin
Di wulatil umur, bagi penguasa, fi tarki dzalika, di dalam tarki meninggalkan dzalika yang demikian. Maksudnya tanggung jawab, buka untuk tanggung jawab. Wa ma yajri majrahu, dan apa yang terjadi. Wa ma wallahumullahu, wa ma, dan karena wallahumullah, tidaklah Allah amra ibadi, memerintahkan, tapi bisa jadi diartikan memerintahkan, amra ibadi, menjadikan hambanya, maksudnya inya kembali jadi penguasa, illa liyuqimu fihim sya'aira dini, illa, kecuali sebagai liyuqimu fihim, untuk menegakkan sya'airah dini, syiar agamanya, wa yahmiluhum ala iqamati fara'idihi wa ijtinabil maharimi. Lebih cepat waktunya sana. Wa yahmilu, tidak bisa diartikan yahmil, hamalah, membawa, memikul, tapi diartikan menekankan hum, kepada mereka, ala iqamati faraidi, untuk iqamah, menjalankan faraidihi, kewajibannya. Lah, tulis bawa pen dan ditulis. Wajtinabi maharimi, dan menjauhi maharimi, yang dilarangnya. Wa ma tartibu minas masalihid dunyawiyah, wa ma, dan begitu juga tertib sesuatu yang berkaitan. Tertib artinya tersusun, berkaitan. Min, daripada masalih dunyawiyah, kemaslahatan urusan dunia. Ala wujudil wulati wa huwa tabaun lidzalika wa la'ikun bihi wallahu a'lam. Ala wujudi, artikan atas adanya wulati, penguasa, bahwa maka inya, dia,
tabaun lidzalika, harus diikuti. Maksudnya pembuka jadikan konsekuensinya, orang jadikan penguasa itu harus diikuti. Wala ikun, dan berhak baginya. Wallahu a'lam. Lanjut sedikit. Wa minal ini beda bab sebenarnya. Salatun nafilah, salat sunnah. Wa min tamamil muhafadati ala salawati husnul muhafadati ala rawatibiha. Wa min, dan termasuk tamam, penyempurna, muhafadati, pemeliharaan, ala salawat, atas salat. Apa itu? Yaitu husnul muhafadati ala rawatibiha, yaitu husnul muhafadati, menjalankan husnu dengan baik, ada sesuai rawatibiha, yang dianjurkan. Wa sunniha lati nadabas syari'u alaihi salatu wassalam. Dan sunniha allati yang nadabas syari'u alaihi salatu wassalam, yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ila, untuk fi'liha, dilakukan qabla shalah wa ba'da, sebelum salat dan sesudah salat. Dan habis itu mana keamanan putri? Enggak dibangunin saudaranya. Siapa bagian biasa bangun? Nanti putri, yang biasa bangun siapa? Mana keamanannya nih? Mangida. Jam setengah, hampir jam 6 belum ada yang bangun, tuh kayak apa nanti kalau pulang ke rumahnya? Dan dibuat peraturan, ya, biar disiplin. Adanya peraturan tuh biar kamu disiplin, dan nanti kamu ada oleh-oleh yang kamu bawa pulang, sehingga kamu nanti di rumah tidak meremehkan sholat. Jadi santri yang telat 1 rakaat, ya 2 rakaat, catat yang keamanan, didenda 1 rakaat, telat 1 rakaat 1.000. Belum ndak punya duit bang, ya jangan telat. Belum nggak mau peraturan gitu, ya jangan telat, kan enak. 2 rakaat 2.000, 4 rakaat 4.000, enak bang. Ya 4 rakaat salat zuhur 4.000, mensubuh kan 2.000. Tunggu dulu, ya, biar santri juga membiasakan, bukan yang wajib, yang sunnah. Karena disampaikan masalah fadilah yang sunnah masih belum tergugah, ya, banyak yang enggak melakukan, duduk berbandil, melihatin orang sholat. Bukan kamu
Yang dapat pahala orang yang muadzin memanggil orang sholat, kemudian inya sholat sunnah, sudah sholat sunnah dia menunggu datangnya jamaah untuk sholat sunnah. Setiap orang yang datang yang sholat itu muadzin itu dapat pahala orang yang sholat, bukan dia. Dan coba kamu ya sampaikan sama temannya kamu yang malas-malas tuh, biasanya ganal-ganal. Umat bapaknya itu kan susah payah cari duit, nggak tahu panas, nggak tahu hujan, kadang menahan makan, menahan minum, menahan keinginan nukar ini nukar itu. Demi apa? Memberi kamu duit. Nah kamu sekarang di pondok ngasih mereka pahala. Duit nggak bisa ngasih, kasih pahala. Sholat sunnah, ya Allah, ulun niatkan sholat sunnah 2 rakaat ini buat ulun. Yang 2 rakaat lagi ulun niatkan buat umat bapak. Boleh. Sholat lagi yang 2 rakaat buat nenek. Sholat lagi buat kai. Sholat lagi. Semakin banyak, makin boleh. Itu sunnah. Cuma sunnah itu sama orang Madura dibilang sunnat. Ya. Sunnat sekali. Sunnat berkali-kali. Habis. Jadi kamu niatkan saya sholat untuk umat bapak. Umat bapak kamu enggak, kalau bukan ya pondokan atau terbiasa ibadah mulai sejak kecilnya, bukan menghina ya, bapak ibu kamu tuh pasti enggak akan melakukan yang sunnah. Pasti wajibnya aja. Dapat dari mana? Ya dari kamu. Malah kamu jengah-jengih duduk, ketawa-ketawa. Ngasih apa sama orang tua? Maksudnya kamu dimondokkan tuh biar kamu bisa memberikan sesuatu yang orang tua kamu nggak bisa istiqomah. Orang tua kamu nggak bisa istiqomah, sholat tahajud kamu bisa sholat tahajud. Orang tua nggak bisa sholat duha, kamu sholat duha. Ciri-ciri orang jauh dari Allah itu waktu yang lama dia tidak diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu duha itu mulai jam 6:15 sampai jam 11. Ada yang ulama mengatakan sebelum azan. Panjang waktunya, tapi enggak mampu walaupun 2 rakaat. Padahal itu buat sedekah tubuhnya kamu, biar enggak sakit tangan. Tubuhnya kamu biar enggak kena kanker tumor. Tubuhnya kamu biar enggak kena kompilasi apa? Ya itu. Sembuh penyakit satunya. Itu gara-gara enggak pernah. Jangan tidur tuh, bangun. Udah ya, burung aja begicau, masa burung ikan pada begicau. Malu ya. Ini jam berapa? Sudah jam 6 masih mau tidur ya. Burung tuh dari sebelum adzan begicau. Tidak ada pendengar burung habis begicau tidur. Sudah begicau. Sudah bangun gitu. Waktunya tidur. Ulun ngantuk, bah. Tidur jam berapa ya, Kang? Tadi malam ulun tidur jam 1, yang nyuruh jam 1 siapa? Besok saya mau tidur jam 9. Bagus, ya. Kata orang Jawa, tubuh tidurnya kamu. Nah, sekarang kamu tidur sendiri, salah kamu sendiri jam 1, jam 2. Salah kamu sendiri. Harus kamu tanggung jawab. Waktunya temannya bangun, waktunya semua wajib bangun. Itu kamu berarti tanggung jawab, bukan nyalahkan. Kurang tidur, tadi malam kemalaman tidur. Yang nyuruh kamu kemalaman tidur siapa? Jadi yang enggak sholat telat 1 rakaat 1000. Kalau sholat subuh ya 2000. Ya 2 rakaat ditambah qobliyus subuh. Jadi diwajibkan santri biar disiplin mulai nanti zuhur, qobliyah dan ba'diyah. Enggak qobliyah, enggak ba'diyah, berarti 2000. Bukan mau cari duit ya, pondok mau cari duit, biar kamu itu disiplin. Di pondok mana saja itu sebelum adzan santrinya sudah di masjid. Ini
Ya, sudah qomat, sudah sholat, habibnya sudah ngimamin, nanti jangan kayak gak punya dosa. Kayak apa nanti kalau sudah di rumah? Jadi kamu itu akan ketahuan nanti pas pulang saat kamu ada di pondok, melayau di pondok, ya layau nanti di rumah. Malas-malasan di pondok, ya malas-malasan. Semangat di pondok, ya semangat nanti pulang. Makanya dilatih biar kamu istiqomah, biar kamu disiplin, dipaksakan bahkan didenda. Tidak boleh ngutang. Ulun mau bayar utang ketinggalan sholat 2 rakaat yang kemarin, tidak boleh. Jadi tidak ada langsung cash. Telat 1 rakaat cash 1.000 bayar. Tidak ada duit kecil, ya dirobek kecil-kecil nanti. Ya disiplin ya, biar kamu terlatih. Kalau kamu terlatih, ini santri coba lihat kamu. Yang biasa di depan itu biasanya santri yang mau jadi pemimpin. Orang yang di depan itu biasanya calon pemimpin, mun di belakang terus. Ya, kamu mondok itu biar jadi pemimpin bagi keluarganya kamu. Ibarat rumah itu nggak tahu agama, maka dia malamnya mengirim video sama umat-umatnya. Wali santri apa klik plus terkirim. Semuanya bilang astagfirullah ya Allah. Ya. Ada orang suami istri nggak tahu ya di videonya itu ada nenek rambutnya putih dibanting bolak-balik ya, sudah suaminya istrinya ibunya itu. Orang kalau nggak punya agama ya kayak gitu, nggak ada di hatinya itu nuraninya hidup mati. Makanya kamu kalau di pondok mati ya, nuraninya kamu innaudzubillah sudah. Kalau di luar pondok mereka nggak punya hati nurani, nyatai kata orang Cilenca, namanya nggak belajar agama, mati nuraninya, hatinya mati, nggak tersentuh. Dinasehati berkali-kali, karena sudah bilang ada santri modelnya kayak burung bio, diajarin suruh ngapal bisa, alim, tapi nggak bisa ngamalkan. Burung bio, sholat duhur 4 rakaat, tepat waktu, tidak sholat hatinya. Burung bio, pahala sholat qobliyah ba'diyah. Ya, sebutkan, ikut itu, hafal, sholat, enggak. Itu ya model santri burung bio. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya, bukan yasdad yahman. Barang siapa kata Nabi, barang siapa yang bertambah manis dan ilmu, bertambah ilmunya, tapi semakin jauh dari hidayah, itu orang yang celaka. Nambah ilmu, malas ngamalkan. Ibarat orang sakit apa ikam kok merintih? Kenapa? Sakit kepala. Ya, biasanya minum obat apa? Dikasih rondap. Ya. Minum obat ini dibelikan, tidak diminum. Nangis terus merintih terus, bungul itu. Ya sama, kamu ini punya ilmu nggak diamalkan, ya sama seperti tadi. Apa kemarin siapa yang punya ilmu nggak diamalkan, bahwa majnun, maka dia gila. Punya ilmu nggak diamalkan, gila.
Buat apa banyak-banyak ngamalkan? Sudah dikasih tahu ya sebelum-sebelumnya. Semakin kamu banyak amal itu bukan buat Allah, buat Nabi, buat kamu. Kamu itu ibarat tadi ya bilang di rumah, kalau rumahnya kamu semua nggak ada yang mondok, berarti kamu itu diibaratkan lilin atau lambah munir. Ini munir ya, lampu, lambah munir. Lampunya gondol kayak gini itu mati. Buat apa? Menyikam cuma dapat ganalnya aja, mati. Bah. Gondol mati buat apa? Buat gantungan kunci. Gak ada yang mau. Biar kecil tuh, ya kecil. Mana yang kecil? Tuh belakang sini. Nyala terang. Jangankan yang hitam, yang girang kelihatan. Jangan yang ganal, yang halus kelihatan. Terang. Semakin kamu bertambah ilmu diamalkan, tambah ilmu diamalkan, tambah ilmu diamalkan. Terang. Semakin rumahnya kamu terang, gak akan tabrakan sama ibunya, sama bapaknya, sama saudaranya. Karena lampunya terang. Selamat orang itu kalau pas mati lampu. Coba ada pengumuman dari PLN Kalteng mengumumkan kepada masyarakat Panggalambun akan ada pemadaman mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Apa yang dilakukan kamu? Apa yang dilakukan manusia? Orang Panggalambun apa? Dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Ya, apa lagi? Apa yang dilakukan kamu? Pas mau mati lampu nih diumumkan ini dari tanggal 10 sampai tanggal 20, berarti berapa hari? Apa yang kamu lakukan? Pak, mana ada nyandaran? Oh, demo. Mau diapakan sudah diumumkan kan? Kalau mau di demo itu ya nggak ada apa-apa dimatikan, nggak ada apa dimatikan itu di demo. Ini sudah diumumkan ada kerusakan, ada perbaikan, mau dimatikan ya. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 20. Apa yang dilakukan? Nyantai. Kantut ayam nih. Darang mati lampu nyantai. Kamu tidak mau betahi, kamu tidak mau kencing, tidak pakai air, ya nyantai kamu 10 hari, tahan kentut, tahan ngingi. Apa yang dilakukan? Mana senyum-senyum? Siapan, apa lagi? Yuk, matanya sampai mendol kamu yang banyak tidur sampai bahasa Inggrisnya Apa yang dilakukan? Kamu lakukan pas mau pengumuman mati lampu. Suruh jawab aja susah kamu cuma jangan ini. Ya apa kamu mau cari pertanyaan, suruh jawab aja. Masa kamu itu punya HP kamu dicas gitu? Ya masih risau. Ya. Kalau ditanya jawab, masa kamu tidak cerdas? Apa yang dilakukan? Jelset dari penerangan. Apa? Ini. Apa? Ini jangan cengir aja. Saking kurang tidur mau jawab tidak bonek. Nasi uduk, nasi goreng, tidak kurang tidur. Allah. Persiapan menyiapkan ya di genset. Semuanya ya, HP dicas, beli apa namanya cas yang mana tuh? Ya, baru jawab ini kamu tempat ya. Itu yang cerdas, bukan kayak tadi diumumkan mau mati lampu nyantai aja. Sama kamu ya, sudah diumumkan berkali-kali kamu itu camat. Apa camat? Calon mati kok hidup.
Mana ada tulisan jatuh itu namanya. Oh, kelas berapa dalam sekolah ini? Tidak tahu buat singkatan. Camat ya, calon mati diumumkan. Bahkan disampaikan dalam hadis itu 50 kali dilihatin, diintipin sama malaikat maut. Kapan si bungol tidak mati-mati? Mau lihat melihat mukanya, lihat lagi. Ibarat kamu ya, ada cempedak itu dilihatin mana yang masak. Oh itu belum masak, besok dilihatin lagi, Abang lihat dari rumah itu cempedak yang mentah ikan gara-gara ikan pijekin, belum masak, besok pijekin, masak. Kalau kamu cerdas, saya kalau mati muda. Iya kalau sampai sempat kawin, enggak. Terus bawa apa? Bawa rokok. Ya. Kamu ngerokok di situ, ya, pakai arang. Enggak pakai rokok, arang itu suruh sedot. Masukkan gigi kamu sampai tembus ke kulit kamu. Ya. Bukan itu persiapan, bawa kamu amal sebanyak-banyaknya. Tidak ada lagi di situ nanti taklim, belajar, zikir, sholat. Tidak ada, sudah selesai. Yang kamu bawa sekarang yaitu sudah. Kan aneh, kamu itu asalnya di surga, ditaruh di dunia, suruh banyakin beramal. Buat apa? Balik lagi nanti ke surga. Apa yang bilang kemarin? Kalau kamu sholat wajib aja, kamu punya rumah, cuma nggak ada jendela-jendelanya, nggak ada AC-nya, nggak ada kipasnya. Karena kamu nggak lakukan yang sunnah. Becangang aja sidin, ya burung biu. Ada yang mau ya, sampai model burung hantu, dipandiri, matanya melarat, dari menggut-menggut. Tapi nggak ngamalkan, nggak beramal. Mending burung hantu, udah dihisab nanti. Tuh. Ikam sholat tuh tidak dihisab karena binatang mati, ya kemudian selesai. Kalau kamu di alam barzah, di mahsyar, banyak masih perjalanan. Jadi kalau kamu sadar, saya ini bukan di dunia saja, nanti di alam barzah. Di alam barzah, alam ba'ats, ya kebangkitan, yaitu mahsyar. Masih banyak jalannya kamu ini yang ditempuh. Kata Nabi, kalau dikubur selamat, nanti selamat. Kalau dikuburnya, ya kayak yang di video tuh, buayanya ngetrek. Pas noleh temennya, balik lagi, ya di jalan tuh ada trotoar cuma ada tinggi, ngantang itu. Ditolong sama orang, habis. Dagingnya habis, tulangnya habis, kayak kain segini kan, pakai kayu segini kan. Sisa kulitnya, kulit kepalanya, kulit badannya. Ya, itu aspal itu bukan tilam, gugur di aspal ya, diparut sama aspal. Coba pelan-pelan. Emang mau keburu mau kemana? Mau bergaya gimana? Tidak yang laki yang berkuasa sama naik motor main. Sampai rumahnya tuh udah ngasih pinjam motor apa mau gimana? Ngasih dipinjamin dirusakin. Ya, ditanya siapa yang ngerusakin? Tidak tahu. Coba pelan-pelan. Kri, kamu nggak gaul kan nggak ngebut? Iya. Ya, tidak ada urusan sama kamu. Saya mau jalan, mau selamat. Jangan bilang, woi, ya kuno, nggak keren. Mau ngebut jangan gugur. Garot taktis, ya kepala nih, garot ikan. Dengan orang nyambung mas, ganteng, cantik. Diajak ngomong ke barat ke timur, nggak nyambung. Siapa mau? Diam-diam nanti, wah, busa, apa mau? Kadang makan tainya. Ini karena otaknya sudah konslet.
Coba ya sadar diri kamu. Tidak apa yang buat bergaya. Yang dilihat orang, dikatakan orang hebat. Buat apa? Laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'na an tuhibba. Ya, ada pepatah mengatakan bukan sesuatu itu kamu ingin dicinta, ingin dimuliakan, ingin diagungkan. Bukan tujuan sesuatu itu. Sama juga sama Allah, ingin ikam mencintai Allah. Ingin mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Bukan walakin sya'na an tuhibba. Sebaik-baiknya sesuatu itu kamu dicintai. Jangan berebut menjadi orang terbaik. Aku nih bang orang terbaik di pondok ini. Terbaik aku nih, paling cantik, paling bunga. Jadilah orang yang berbuat baik. Karena Nabi mengatakan husnul khuluq, kebaikan akhlak itu termasuk akmalul iman, sempurnanya iman. Dua, ya, dalam hadis aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Dua aja banyak memasukkan manusia itu ke surga, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa sama Allah, kemudian akhlak yang baik. Ikam biar bungol, biar ndak alim di pondok, coba ikam praktikkan akhlak sama orang tua, sama orang, merendah, rendah hati, ndak sok, naik motor biasa saja. Orang nilai mau naik motor, ngomong, rambut dipirang-pirangin, dimerahi kayak siapa gitu, ya, dikuningi nanti merah, muyak, lihat aja orang mau muntah. Di pondok ke kopiah, imamah, keluar pondok, ya usah keluar pondok, ya. Jadi lasti aja nggak pakai kopiah, ya apa santai, ada apa? Nggak pakai baret, nggak pakai kopiahnya. Buka, ya, malah rambut model kayak ayam bekisar itu dibuka. Ciri-ciri tanda santri masa dibuang? Ya kalau nggak ada baretnya pakai kopiah putih. Lebih mantap ikam, coba ya. Khalif tu'lif ya. Kamu menyelisih, membuat sesuatu yang apa? Yang unik, kamu cepat dikenal orang. Coba ya, kayak pakaian lasri pakai bulang ya kayak ini. Pirang ini dong. Unik kan? Ya. Lasri bangga, tidak pakai apa-apa. Kada sempak lagi. Coba ikam ya. Kan ada di pondok itu yang ikutin apa? Tasbih kanal. Loh, kan unik itu. Itu pasti orang nanti ikam tahu di pondok dulu yang tasbihnya ganal. Oh, iya, ingat aku. Kayak gitu, ya. Membuat sesuatu dan itu ciri khas. Menikah malu bersorban, malu bergamis, malu ya, pakai ciri-ciri anak pondok malu. Buat apa belajar ilmu? Ada dulu bercanda gini, kadang bercanda gini. Kan ciri-cirinya dibuang. Coba pertahankan. Orang yang mempertahankan ciri khas itu nanti cepat ya dikenal dan dikenang. Itu rojul pakai sandal kanan-kanan semuanya. Cepat dikenal. Jadi takwa kamu nggak bisa, minimal kamu akhlaknya yang baik kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Bisa kamu masuk surga tanpa hisab, ya. Orang yang takwa
masuk surga tanpa hisab. Di sini disebutkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ada 3 hal yang barang siapa melakukannya maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang paling mudah, paling ringan, dan memasukkan ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, qalat, orang yang menyambung, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang memberi kepada orang yang pengasih atau menghalang-halangi, dan memaafkan orang yang mendolimi. 3 itu. Kalau kamu bisa masuk surga kamu tanpa hisab yang susah. Ada orang mendolimi kamu, maafkan. Ada orang enggak nyapa sama kamu, datangi, minta maaf dulu. Suka ngasih, suka memberi. Menjadi santri, kamu kan nggak kerja, ya dikasih sama orang 500.000, daripada saya makan sendiri jadi tahi, mending saya kasihkan sama teman saya yang nggak pernah dikirim-kirim sama bapak ibunya. Kasih, daripada teman saya nyolong. Kan nyolong tuh gara-gara 1 karena nggak punya, 2 karena kebiasaan, karena nggak sabar dengan kemiskinannya, ya tertarik ingin ngambil. Tapi kalau orang yang sabar dengan kemiskinannya, itu yang lebih dicintai sama Allah dan membuat silau malaikat. Orang kaya sabar itu, ya tidak kaget malaikat. Kaya sabar, miskin sabar. Coba sejarah lihat kamu, Rasulullah itu miskin, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi tidak pernah dalam sejarah itu ada tertulis Rasulullah pernah nyolong duitnya teman waktu mondok, tidak ada. Rasulullah pernah mondok bisa ya nyolong punyanya tetangga pondok, tidak ada. Tidak ada kisah. Padahal miskin itu melebihi kamu. Kamu bapak ada, rumah ada, dibelanjain ada meskipun jarang-jarang. Tapi kenapa masih kamu melakukan sesuatu yang menjatuhkan harga dirimu? Harga diri itu mahal, khususnya wanita. Katanya Nabi, wanita jaga sholat, jaga puasa, ya, jaga kehormatan, kemaluan. Enggaknya wanita itu semuanya aurat, tutup, jangan dibuka, masuk larutnya nanti. Ini buaya nih. Mahal. Jaga sholat wanita 4 aja dikasih resep sama Nabi, kamu akan masuk surga min ayyibabi syi'ti, kata Nabi, dari pintu mana saja terserah kamu, mau yang di VIP itu sudah ekonomi, ya ekonomis, yang praktis, yang romantis, yang ngelimis, wis melepuh ya, tidak ada malaikat nanya itu. Kamu kamar 1 nggak boleh ke kamar 2, tidak ada, ya bebas, mau lewat belakang, lewat depan, lewat atas, lewat mana aja. Sholat 5 waktu, puasa di Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, nggak mudah melepaskan kehormatannya dengan kata-kata lupi-lupi. Ini belum dikatain lupi-lupiin aku bang, senggol bang, aduh, free bang, aduh, lemah kenapa? Mahal, ya yang mahal, bukan maharnya yang mahal, jaga kehormatannya kamu itu yang mahal, tidak mudah. Percaya dengan gombalan laki-laki buaya. Ya. Di sini tidak ada yang buaya. Pak Ayah ada. Terakhir, wa ta'at zaujah, taat sama suaminya, selesai, masuk surga sudah. Kalau tadi itu ya laki-laki itu
memutus orang yang mutus sama kamu, nggak baik sama kamu datangin, berat. Minta maaf bang, tidak, demi Tuhan, wah susah. Memberi yang mereka punya, kiri 7 turunan kiri atau 7 kutukan, kumaan, kutuk gak suki-suki, karena kutukan repot. Apa tadi lagi satunya? Memaafkan, ya, orang yang mendolim, repot berat. Wanita tadi gampang. Dah, kembali. Kok jalan jalan. Minal bid'ah, minal bid'il munkarat, ya, termasuk perkara yang munkarat tadi, yaitu orang ahlul aswaqi, orang yang begawi, sibuk meninggalkan sholat Jumat. Kewajiban ditinggalkan. Tidak kerja, cuma makan, ngencing, tidur di pondok, sholatnya terlambat, Jumatnya. Nganu apa? Laki-laki sholat Jumat, ya, pantang. Yang sunnah mendekatin adzan itu ya sunnah, ini bukan mengada-ngada. Orang yang jadi Bilal, yang jadi khotib sama imam, sebenarnya sunnah khotib itu langsung jadi imam, ya, itu yang sunnah, yang afdal. Bolehkah bang ada khotib kemudian imamnya lain? Boleh, apalagi kamu masih tahap belajar dan belum menikah. Jadi yang afdal itu yang jadi imam yang menikah. Mun gedak menikah mundurigang. Apalagi jomblowan-jomblowati di belakang. Makin menikah lagi kamu dua, makin ganal banget. Jadi ada santri, ya, sama ustadznya di pondok dulu, ya, waktu pondok disuruh jadi makmum. Pas sudah keluar pondok, datang silaturahmi ke pondok, ustadznya menjadi imam, ustadz ulun jadi imam. Kenapa? Ya, ulun sudah nikah. Iya kan? Ya, iya kamu. Ya, tapi ustadz sudah nikah juga. Ya, kalah debat sama muridnya. Ustadz nikah berapa? 1, ulun 3, ustadz. Oh, di depannya. Jangan coba ya nanti sama Ustaz Fikih. Ya. Dah. Jadi kewajiban di sini dijatuhkan juga bukan pada pribadi kita masing-masing, termasuk liulatil umur, penguasa, ya, pemerintah. Tapi tidak dilakukan di sebab pemerintah Indonesia. Masalah sholat 5 waktu, kewajiban pemerintah. Tidak datangi rumah-rumah. Ayo sholat. Kayak keamanan, ya. Keamanan putri ini ada bunyinya. Kalau putra masih ada dengar. Kayak apa mau bangun menikah. Bangun, ya. Digedor, disiram pakai air, gini kan. Matanya itu, subhanallah, setan itu ada di mata, ya. Makanya kalau kena air, setan itu kan panas. Terbuat dari apa setan? Terjadi kecelakaan beruntun. Jatuh, kayak ngantuk. Dari malam tahajud sampai dari jam 1 sampai jam 3 subuh. Apa tadi? Setan terbuat dari apa, Fik? Ikan tidak mampu api dengan air. Coba kalau sengantuk-ngantuknya ambil air teteskan, hilang. Jadi matanya kamu itu ada setannya, sama setan dikasih debu biar perih. Enggak, kalau kena air perih, marah. Kamu dibuat marah nafsunya kamu. Siapa nyiram ini? Ya, orang ngantuk.
Bungol bukan nyiram, ini kencing. Baru bangun nih kamu. Coba sekali-kali kencingi temannya itu. Bangunnya tuh beda, ya. Temannya kamu kasih air. Air ini. Beda bangunnya itu, ya. Bangunnya sama nanti kamu, ya, punya istri atau punya suami nggak bangun-bangun, ada solusinya, ya. Bisikin suaminya kamu, ya bangun, kak bangun, mas bangun, nggak bangun-bangun, ya. Dilus aja kupingnya pegang, ya. Kalau bangun tak izini kawin lagi, Kamu punya istri bisikin, yang kalau bangun tak belikan gelang, ya, 5 gram. Langsung itu sholat langsung tanpa wudu. Pengen ketawa ya, orang kecepit. Ya, lanjut. Ya, jadi wajibnya itu sebenarnya pemerintah, nanggung dosanya pemerintah. Ya, jadi pemerintah ini kalau tidak mendatangkan duit nggak diurus, bangunin orang sholat nggak diurus, nyuruh orang sholat Jumat nggak diurus, keluarkan zakat diurus, haji umroh diurus. Kenapa? Ada duitnya. Enggaknya matanya duit, ketutup matanya sama duit, akhirnya hidupnya duit. Padahal itu kewajiban, sama keamanan pondok nggak bangunkan, ya karena duit. Nggak ada duitnya, coba ada duitnya. Kalau kamu ketutup duit aja yang jadi keamanan, sampai kapanpun kamu nggak ada keikhlasan. Coba kamu punya ilmu, amalkan. Saya kalau bangunin ID ini kalau sholat, saya dapat pahala. Semakin banyak temannya kamu yang kamu bangunin, orang yang 5 yang kamu bangunin itu sholat, kamu dapat pahala. Itu cerdas namanya. Jangan kayak siapa gitu yang di belakang mensuruh bangunin nomor 1, ini nggak sholat. Sama dengan oteh, ya, yang di pinggir jalan. Terima kasih Cil, mudah-mudahan Cil panjang umur. Nyumbang, ya, jadi sumbangan tuh. Terima kasih Unga, mudahan lakas tolak haji. Ya, ini cuma seharian tuh, dari pagi sampai sore di jalan tuh. Tanya, enggak sholat? Enggak. Suruh jadi sumbangan nomor 1, suruh sholat? Enggak. Dan di sini disebutkan lagi tidak ada rukhsah bagi penguasa di dalam meninggalkan yang demikian. Itu kewajiban, nggak boleh ditinggalkan. Jadi kamu itu punya ilmu, tidak boleh meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ulun takut dimusuhin kalau nahi mungkar, nggak ada yang suka sama ulun, dibenci, biasa, ya. Lebih besar pahalanya yang nahi mungkar daripada yang amal ma'ruf. Menamal ma'ruf itu siapa aja bisa. Kenapa? Karena tidak melawan kebatilan. Menahi mungkar itu musuhnya banyak. Dan yang suka, benci. Biar yang penting, biar dibenci manusia, yang penting jangan dibenci Allah. Gak disukai manusia, yang penting tidak disukai Allah. Nah, kenapa demikian? Karena wa ma wallahumullah amru ibadi. Karena itu sudah jadinya, ya, diperintah sama Allah. Penguasa, pemimpin, pemerintah itu harus menegakkan syair ini. Syiar-syiar agama.
Ya, kamu sekarang mondok harus kamu jadi contoh, kata Bapak kemarin, kunci. Kalau kamu mondok jadi kunci keburukan, nanti terbuka semua keburukan. Kunci itu kecil, jadi dari kunci itu kamu ambil pelajaran. Ternyata orang menuntut ilmu itu ya yang dibutuhkan kecil, kecil besar. Kunci itu kecil besar. Kuncinya ganal kayak apa? Kecil, tapi ketika dibuka, dus, kebuka semuanya. Rumah kebuka, istana kebuka, gudang kebuka. Mana kamu jadi kunci yang mana? Baik atau buruk tergantung kamu. Terserah kamu. Kembali sama kamu, untuk kamu, dan dibawa mati sama kamu. Dah, jadi juga kewajiban juga wayahmilu alaiga mati farad. Kewajiban juga menekan kata yang di atasnya dengan diberikan hukuman takrif indar ya. Dihukum, kalau enggak mengamalkan dihukum. Kayak gitu biar disiplin. Memang parah ya, di pondok tuh hukumannya berat-berat. Iya memang. Untuk apa? Biar kamu disiplin. Tapi kalau kamu memang orang disiplin, nggak mungkin dihukum. Gunanya peraturan di jalan raya itu dikasih lampu merah di perempatan kanan kiri, lampu merah. Untuk apa? Ya, bukan itu nahan-nahan orang mau lewat, diatur. Semuanya jalan, ya tabrakan nanti aja. Sini ngebut, sini ngebut. Ya. Abah pernah di lampu merah ini Masjid Agung, ya. Dari kanan sini sama-sama ngebut, sama-sama ngerem cuma pas lagi. Bunyinya aja. Ya. Nabrak sama nabrak enggak nyari. Enggak. Sama-sama ngerem. Cuma yang nyari yang gugur karena gemuk. Yang bawa gemuk kayak saat jatuhnya itu yang mon kayak haki kan itu aja bunyinya mon ganal ya. Berdarah, tidak berdarah kayak apa aspal. Jadi kita lihat ya Allah bisa ya. Dah, lanjut. Nah tadi. Dulu di Indonesia ini diadakan perda, lagi ya, perda dibolehkan khusus cuma daerah Aceh. Maka di Aceh itu kalau kamu nggak sholat Jumat dipukul, dicambuk. Kalau mau sholat Jumat ada polisi mutar bawa kepada ya kaum laki-laki yang merasa laki-laki, bencongnya sembunyi itu ya. Diwajibkan waktu sholat Jumat kurang 1 jam, diumumkan di Aceh. Di sini mana itu namanya wilayah hisbah, polisi syariat. Oh, ada lastri ya, laskar syariat dinamakan. Laskar syariat Lasat apa? Larat Laskar cinta. Kalau ngawal ya kiai atau ulama, kalau ndak ada orang, ndak usah ikan pina seperti orang imung ya, kata orang Banjar, imung seorang cari ada nggak usah bersuara, amuk seorang sidin. Ya, terakhir pertanyaan kemarin apa kemarin ya,
Apakah air wudhu bisa sudah? Bagaimana cara agar iman kita tidak naik turun? Ya, ambil tali, ikat di pohon, benda. Katanya Nabi ketika dulu sama sahabat, tahukah kamu siapa makhluk ciptaannya Allah yang imannya terbaik? Ya, bilangnya sahabat, malaikat ya Rasul. Kata Rasulullah, malaikat itu ya imannya standar, tidak naik, tidak turun. Para nabi Rasul, ya. Jadi pertanyaan sahabat itu jawab nggak kesantai kayak nanti haki, pangaman obio, gongguan. Beruntung. Para nabi dan Rasul ya Rasul, katanya Rasulullah, nabi itu imannya tiap hari, tiap waktu, tiap saat naik. Oh, ya. Para sahabatmu ya Rasul, ya sahabat bagaimana nggak akan bertambah imannya mendekat dengan cas, ya ibarat api dekat dengan pengecasan, ya bagus tapi, ya. Akhirnya sahabat nyerah. Siapa? Orang yang kata Nabi datang setelah kamu tidak melihat saya, tidak melihatku, tapi wa aman, beriman kepada Rasulullah. Ya, kita ini imannya naik turun, lagi iman naik, sholat khusyuk, ya, lagi iman turun, malas sholat. Katanya Abdullah Haddad, ini yang kita baca kitabnya, kalau kamu lagi naik imannya, kamu banyakin sholat, banyakin ibadah. Tapi kalau lagi kendor, dengan yang kendor-kendor, sudah kendor imannya, celananya kendor, bolong-bolong lagi, namanya dorlong. Minimal jangan kamu tinggalkan walaupun 2 rakaat. Habis sholat langsung tidur. Wafik ini mulai di pondok sini muncul pas ya sholat tahajud muncul gitu. Semuanya belum muncul, ini muncul. Sudah kita muncul dulu, kan kelihatan giginya. Orang menghirang tuh pas gelap-gelap muncul ya giginya dulu kelihatan sama biji matanya. Giliran kendor habis ya berapa bulan nih nggak muncul-muncul itu. Jangan ketawa ikam ya, nggak bisa jadi ikam juga nggak muncul-muncul, nggak istiqomah. Yang istiqomah apa istiqomah? Istri ketiga dikontrakkan rumah. Bukan ya, salah. Yang istiqomah ya, biar panas, biar hujan, biar ngantuk, biar sakit, paksakan istiqomah. Dengan istiqomah kamu nanti jadi orang karomah dan berkah. Sudah Al-Fatihah. Oh ya Tuhan kami, kami berbuat dosa lagi, sungguh kami telah
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.